namamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, para suster bruder dan adik-adik yang terkasih, selamat malam berkah dalem. Seperti tahun yang lalu, tahun sebelumnya, tahun-tahun yang lampau, tanggal 24 Desember kita merayakan malam Natal. Apa yang istimewa? Natal sekarang ini menjadi peristiwa dunia. Di salah satu kota, saya tidak mau menyebut kota mana karena kota Solo, gitu ya. Itu ada selama masa Advent itu dipasang ornamen-ornamen, hiasan-hiasan, lampu-lampu, pohon Natal, tentu pohon-pohonan ya, bukan pohon beneran. Karena pohon Natal yang sesungguhnya tidak ada yang tahu dulu persisnya pohon apa pohon jambu, pohon mangga, atau yang lain-lain. Karena ditayangkan di streaming saya nggak berani menyebut yang lain-lain ya. Lalu heboh, Solo kota merayakan Natal, dan betul ya, banyak orang datang berbondong-bondong ke sana. Lalu mulailah banyak orang bertanya, kota lain kapan menyusul? Kalau menyusul ke Solo, penduduknya penuh ya, karena harus menyusul ke sana. Untungnya tidak pada menyusul ke sana. Yang dimaksud adalah kapan kota lain merayakan seperti Solo. Nanti kalau kota-kota lain merayakan, berarti tidak Solo lagi.
Kalau sudah 2 duet, kalau 4 kuartet ya, tidak solo lagi. Itu model perayaan Natal di zaman sekarang. Yang kedua, selama masa Advent itu juga ada banyak diskusi. Itu orang-orang pinter pada diskusi. Itu Yesus dulu sebenarnya lahirnya di kandang, di gua, atau di rumah. Ada yang tanya kepada saya, Romo, waktu itu Yesus sebenarnya lahirnya di kandang, gua, atau di rumah? Saya menjawab, waktu itu saya belum lahir, jadi saya tidak tahu ya. Karena setelah dalam perjalanan waktu mungkin sudah terjadi gempa, terjadi macam-macam hal, lalu ada rekonstruksi yang tertulis bahwa dia lahir di Palungan. Maka tradisinya beda-beda. Pada periode tertentu, saya dulu kalau merayakan Natal itu mesti ada sak semen dibuat goa ya. Sak semen itu terus dicat hitam, kalau cat kebetulan hitam, kalau cat hitam habis coklat. Kalau coklat habis ya dioplos antara apa itu ya, pokoknya goa. Periode tertentu sekarang ini apa ini? Rumah apa gubuk? Ya terserah keyakinannya ya. Kalau nggak rumah ya gubuk, pokoknya bentuknya begitu. Tapi ada yang mengatakan Yesus itu lahirnya di Palungan, tempat meletakkan domba-domba kecil. Biasanya tempatnya itu hangat karena domba-domba yang besar itu di tempat yang dingin, kena angin nggak masuk angin. Domba-domba yang kecil itu diletakkan di salah satu tempat di lantai bawah yang tempatnya hangat, dikeloni yang punya domba. Karena umat Israel itu sangat mencintai dombanya. Kenapa mencintai domba? Karena itulah penghidupan mereka untuk para gembala. Kalau domba-domba kecil mati, tidak ada harapan masa depan. Seperti adik saya kalau melihara, waktu itu melihara kambing sangat banyak, dilepas terus dimakani anjing. Lah bahasa Jawanya anjingnya asu ya kirik lah, kirik gede yang itu ya, hutan itu. Lalu makan itu terus dia lenger-lenger, waduh ra iso mbayari sekolah anakku, wedhusku cilik-cilik dipangan kirik gede ya. Kirik gede itu wis gede banget namanya tadi ya, itu ya. Lalu yang hutan itu liar lalu memakan. Jadi untuk umat Israel domba itu sangat penting. Maka yang kecil-kecil itu dipelihara, yang disendirikan. Nanti kalau mau menyusui lalu dimasukkan. Seperti babi itu kalau punya anak namanya genje ya. Genje itu anak babi. Ya, itu namanya babi junior ya. Karena ada sekolah itu, kalau sekolah diminta ngapal ke anak babi genje, anak gajah leduk, anak cecak sawiyah-wiyah ya, sawiyah ya, itu anak kadal tobil, paginya mau ujian lupa. Saya dulu kan nunggu asrama, Romo saya juga mau berangkat ke kantor, tertanya Romo anak gajah apa, wis jawab KBW, nah anak gajah junior, nih anak kebu junior, gue mesti bener karena tidak mungkin lebih senior anaknya. Nah ini yang kecil-kecil itu dipelihara, maka karena tidak ada tempat untuk menginap di situ, itu konon penafsir orang-orang pinter. Tapi apa yaitu yang paling penting untuk Natal? Bukan itu, bukan tempatnya. Yesus seandainya lahir entah itu di Palungan atau di gubuk atau di gua, itu bukan yang utama. Yang utama ingin diwartakan Injil bahwa Allah telah mengambil jalan yang luar biasa, tidak jalan yang biasa. Jalan yang biasa apa? Dulu bersabda lewat para nabi ya, lalu ditulis dalam kitab Ibrani bab 1 itu, setelah berabad-abad ia berbicara melalui para nabi, maka pada saat ini, zaman ini, ia telah mengutus putranya yang tunggal. Kenapa tidak hanya sabda yang tertulis dan yang diucapkan? Karena ternyata sabda yang tertulis dan diucapkan itu mudah dilupakan. Karena kalau kata-kata itu hanya sampai pada pikiran.
Lalu Allah mencari jalan yang berbeda, jalan yang luar biasa, yaitu sabda Allah menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Ya nggak tahu, ya, itu kan urusannya Tuhan Allah. Tapi manusia menangkap pesan di balik itu, bahwa kalau hanya dengan sabda ternyata banyak yang tidak selamat. Sehingga harus mengutus putranya yang memberi contoh, memberi teladan kesederhanaan hidup, menjadi yang terkecil di antara manusia supaya menjadi saudara bagi semua orang. Dan karenanya kenapa itu disebut jalan yang luar biasa, disebut ajaib. Yesus disebut penasihat ajaib karena dia tidak hanya menasihati dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan nyata. Apa yang istimewa? Karena tanpa penebusan dia, penebusan Kristus, manusia itu jalannya yang sudah terlanjur jatuh dalam dosa akan binasa. Dan karena manusia akan binasa, Allah yang maha cinta tidak rela, maka mengutus putranya. Sudah begitu pun masih ada yang berdebat, berdiskusi. Kalau Allah itu menjadi manusia, padahal Allah kenapa bisa mati? Berarti itu bukan Allah wong mati. Kalau Allah mestinya tidak mati. Ada yang menjawab, orang pinter, demikian. Sabda Allah itu nyata atau tidak? Nyata. Dalam kitab suci, iya. Kalau kitab sucinya kobong, kebakaran, apakah sabdanya terbakar lalu habis? Tidak. Yang terbakar kertasnya. Kalau Allah itu bersabda menjadi manusia, bukan sabda Allah yang wafat, tapi manusia yang menjadi perwujudan sabda itulah yang bisa wafat. Sehingga Allah itu tetap kekal menyertai kita dan menyertai dalam Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian lalu umat Kristiani memiliki harapan dan kita mengikuti jalan yang ditentukan oleh Allah, supaya manusia tidak kehilangan cara jalan baru seperti Allah yang telah mengutus putranya, dan Allah memberi jalan istimewa kepada kita juga diberi kemungkinan itu kalau kita hidup dalam Dia. Kalau udah batuk 3 kali artinya khotbah segera berakhir ya. Tadi saya sudah tanya pada adik kecil tuh, nanti misanya lama atau cepat? Oh, Mbah Romo misa harus cepat gitu. Kalau anak kecil jujur. Kalau orang tua lama atau cepat pun terserah Romo mawon. Terserah itu artinya skarepmu ngono gitu ya. Lalu kepada kita mengikuti panggilan Tuhan yang sudah diselamatkan ini, maka kita juga dipanggil sesuai tema Natal tahun ini. Temanya apa? Tertulis di mana? Ya. Tema Natal tertulis dalam kitab suci. Ya. Itu dalam Injil Matius. Seperti orang Majus datang, lalu setelah bertanya kepada Herodes, bertemu bayi Yesus. Kalau kembali kepada Herodes, bayi ini akan dibunuh. Maka orang itu memilih jalan lain. Jadi tidak jalan yang biasa-biasa. Oh, jelas-jelas kalau kembali ke Herodes, bayi-bayi di bawah 2 tahun dibunuh, maka orang itu memilih jalan lain setelah mendengar bisikan dari Allah lewat malaikat. Maka orang Katolik juga demikian. Ketika menghadapi jalan-jalan buntu dan kelihatannya gelap, kita bisa mencari jalan lain bersama Tuhan. Maka jalan lain itu seperti apa? Dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini, jalan kekudusan, yakni dikatakan dengan menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri. Pengudusan itu dilanjutkan dengan yang rajin berbuat baik.
Jadi umat Katolik itu menguduskan dunia ini melalui ibadah, ya, bacaan di sebelumnya dikatakan supaya kasih karunia mendidik kita agar meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, agar hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini sambil menantikan penggenapannya. Dan bagian terakhir dikatakan lalu rajin berbuat baik. Jadi kesucian hidup itu ibadah, doa secara pribadi, mantap imannya, tetapi diutus di tengah dunia untuk mencari jalan lain, kadang di tengah dunia yang dikatakan gelap atau dikatakan banyak persoalan hidup. Orang Katolik tidak meratapi kegelapan dan persoalan, tetapi mencari alternatif, jalan lain untuk berbuat baik. Kalau hati, pikiran selalu menginginkan berbuat baik, tidak pernah pintu tertutup. Selalu ada pintu terbuka untuk berbuat baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Marilah kita perbaharui